Aduh, mana ya? Nyari apaan sih, Indah? Serius amat? Ini nih, nyari kegiatan buat nambah siku sama SKPM biar nilai karakterku bagus lah. Yang bener aja, masa carinya di situ? Loh, terus kita jadi gimana dong? Nah, sini-sini, kita cari tahu bareng-bareng ya. Oke. Hai, halo Sobat Blaster. Selamat datang di podcastnya Interaksi episode 5. Kali ini, Sobat Blaster bakal ditemenin sama aku, Gasila. Dan aku Indah. Bentar. Aku kira podcast ini udah berhenti di episode 4. Sebentar banget dong. Kan kalau rame, kita bakal lanjut part 2. Jadi, buat informasi aja nih, di Kabinet Satya Mada, program Podkasi ini kita lanjutkan. Dan buat yang belum tahu aja, Podkasi itu adalah podcast kolaborasi antara Kementerian Internal dan Advokasi Kemahasiswaan, BEM PKN STAN, dan Radio Blast yang membahas tentang isu internal kampus PKN STAN. Sobat Blaster juga jangan lupa buat nonton ya episode sebelumnya di YouTube Radio Blast. Setuju banget. Tapi buat episode kali ini kira-kira bakal bahas apa nih? Kira-kira bakal lebih seru dan lebih informatif gak ya dari episode sebelumnya? Pastinya dong dah, di podcast di episode 5 ini, kita tuh akan kenalin Sobat Blaster lebih dekat dengan SKPM dan juga SIKU. Pasti banyak banget ya sih Sobat Blaster yang bingung SKPM ke depannya bakalan gimana, atau sisi cara ngelaporinnya gimana sih, gitu. Nah, maka dari itu, yuk PDKT sama SKPM dan dulu lewat podcast di episode 5, yaitu Get to know SKPM and SIKU better. Nah, udah penasaran? Sobat Blaster dan teman-teman mahasiswa lain yang teman. Nah, biar kalian gak kebingungan lagi soal caranya buat naikin nilai karakter kamu, KPM dan SIKU itu punya proporsi yang cukup besar dengan nilai karakter kamu, yang bakal menentukan kelulusan kamu di PKN. Gak mau dong gak lulus cuma karena SIKU dan KPM. Setuju banget nih sama pastinya Sobat Blaster sebagai mahasiswa PKN STAN udah nggak asing lagi dong sama istilah SIKU dan SKPM. Nilai SIKU atau sikap dan perilaku adalah nilai perilaku mahasiswa sebagai hasil dari pengembangan karakter yang terdiri dari poin sikap perilaku pada awal semester serta penambahan poin atas sikap positif dan pengurangan poin atas pelanggaran. Sedangkan SKPR atau Sistem Kredit Prestasi Mahasiswa merupakan sistem penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan untuk menyatakan pengakuan prestasi pembangunan soft skill kemahasiswaan. Nah, ada yang paling penting dan gak boleh ketinggalan nih, Dah. Kedua hal ini itu sebenarnya parameter penting dalam penilaian karakter yang nantinya akan menentukan kelulusan kita semua. Pusing banget kan? Nah, makanya yuk langsung aja gak usah lama-lama lagi kali ya. Nah, lebih dekat dengan SKPM dan SIKU. Oke, biar teman-teman lebih paham lagi tentang sistem SKPM dan SIKU, kita sudah menghadirkan ahli yang tentunya sangat paham akan hal ini. Langsung aja kita sambut Kepala Subbagian Administrasi Kemahasiswaan dan Kealumnian, Bapak Anum Triwibowo, dan Asistensi Evaluasi dan Penilaian Unit Pengembangan Karakter Ibu Sarah Rahmadian. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Anung dan juga Ibu Sarah di podcast di episode 5. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk menghadiri kegiatan kita hari ini. Apalagi di weekend gini gitu ya, Bapak dan Ibu masih menyempatkan hadir untuk recording bareng gitu. Ya, kalau boleh tahu gimana nih kabar Bapak dan Ibu kalian hari ini? Boleh Pak Anung dulu. Terima kasih rekan-rekan. Selamat pagi, siang, sore, malam rekan-rekan mahasiswa. Tadi sudah dikenalkan ya, saya Kasubag Administrasi Kemahasiswaan dan Kealumnian. Memang di dalam Kasubag ini di tusi di kami itu adalah terkait dengan pengelolaan SKPM ini ya. Nanti pengelolaan kegiatan mahasiswa jadi tusi dari Kasubag Administrasi Kemahasiswaan dan Kealumnian. Itu dari saya pertanyaannya. Terima kasih, Sarah. Oh, baik. Boleh mungkin dilanjut, Ibu Sarah? Oke, baik. Hai semua teman-teman mahasiswa.
Seperti yang sudah dikenalkan ya, sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih sudah diundang ke sini sebagai bentuk mungkin sosialisasi juga dari kami Betul. terkait dengan sikap dan perilaku. Saya Sarah ya dari asisten evaluasi dan penilaian di unit pembangunan karakter. Terima kasih. Baik. Nah, Sobat Blaster bisa lihat sendiri ya, kalau narasumber yang kita bawa hari ini itu adalah ahli-ahli yang bakal jawab pertanyaan-pertanyaan kita seputar SKPM dan SIKU. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih asing nih sama Bapak dan Ibu. Untuk itu mungkin kami persilakan Bapak dan Ibu untuk menyapa teman-teman dan memperkenalkan diri. Tadi padahal udah ya Bapak Ibu ya. Oke, berarti langsung kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, sekali lagi juga kami berterima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk menghadiri kegiatan ini di tengah kesibukan Bapak dan Ibu. Oke, pastinya Sobat Blaster dan teman-teman mahasiswa semua udah nggak sabar nih Kak untuk tahu lebih banyak lagi, menggali lebih Bener. dalam lagi tentang SKPM dan SIKU. Maka dari itu yuk langsung aja nih kita mulai dari pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan pertama, untuk mengawali, mungkin Bapak dan Ibu bisa menjelaskan gitu ke teman-teman terkait SKPM dan SIKU terlebih dahulu dan tujuannya adanya hal tersebut sebagai parameter penilaian karakter. Mungkin kita mulai dari SKPM yang akan dijawab oleh Bapak Anies. Ya, terima kasih. Rekan siapa namanya? Agasila, Agasila. Pak. Iya. Atas pertanyaannya. Jadi SKPM tadi secara langsung ya sudah dijelaskan oleh Indah. Mbak Indah sebelumnya di awal pertemuan hari ini. Secara tertulis ada di PER ya, PER 22 tentang SKPM, bahwa SKPM itu adalah bentuk penghargaan apresiasi dari lembaga untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi kan mahasiswa ini kan selama ini melakukan kegiatan nih baik melalui Urmawa ya, organisasi mahasiswaan maupun kegiatan yang lain yang baik ekstrakurikuler maupun non kurikuler ya. Nah, itu semua kegiatan itu kan dilakukan oleh mahasiswa. Selama di SKPM ini ada tujuannya untuk menghargai semua yang kalian lakukan. Jadi dihargai pakai sistem kredit prestasi. Jadi apa yang dilakuin dapat apresiasi Dapat kembali gitu ya Pak ya. apresiasi, iya. Oke. Itu yang teman-teman ini Reward, sekarang iya. lakukan ini Radio Blast ini kan ada kegiatannya ya. Nah, kita hargai dengan bentuk nilai prestasi. Jadi kayak tujuan mahasiswa itu nggak cuma untuk fokus belajar ya Pak ya. Tapi sebenarnya tujuannya utamanya sih bukan itu ya, untuk Ormawa ini, untuk kegiatan mahasiswa ini adalah untuk pengembangan soft skill Anda. Kemampuan kepemimpinan, terus belajar kerjasama, komunikasi dan sebagainya. Nah, nilai SKPM ini hanya untuk wujud penghargaan aja. Tapi tujuan utamanya bukan nilai ya, sehat itu ya. Tapi ingat teman-teman mahasiswa kalau ikut kegiatan kemahasiswaan jangan hanya berpikir supaya dapat nilai SKPM gitu ya. Tapi berpikirlah supaya saya bisa mengembangkan soft skill saya, bisa mengembangkan kepemimpinan saya, kerjasama saya gitu. Jadi nilai itu hanya efek samping aja gitu. Jangan jadi tujuan utama gitu. Setuju banget. Karena selain hard skill, kita perlu banget ngembangin soft skill ya, jangan belajar mulu ya Anda ya. Yang pastinya akan berguna untuk ke depan. Betul banget. Nah, mungkin kalau dengan SIKU nih Bu. Mungkin Bu Sarah bisa menjelaskan. Baik, sepertinya SIKU ini menjadi topik yang paling utama ya, yang sering ditanyakan ya, Bu ya. oleh rekan-rekan kalau ke UPK itu pasti nanyanya SIKU gimana ya Bu gitu kan. Kok nambah nilai SIKU sulit sekali gitu ya. Nah, untuk tujuannya sendiri dengan adanya nilai sikap dan perilaku, kita tahu bahwa kita ada namanya program pembangunan karakter ya. Betul. Oke, kita definisikan dari karakter ini terwujudkan dalam bentuk apa sih yang bisa kita amati? Sikap dan perilaku. Makanya kenapa itu menjadi parameter penilaian. Oke. Bagaimana kita mau mengukur karakter orang gitu kan? Itu kan berarti kan ada sesuatu hal yang harus kita bisa lihat, kita amati. Itu dari mana? Dari sikap dan perilaku. Nah, untuk penilaian karakternya sendiri gitu ya, itu kan kita dalam bentuk skor gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa? Ya itu tadi kita untuk mengukur sudah sebatas mana sih proses pengembangan karakter gitu ya, penguatan karakter mahasiswa di PK Instan gitu, yang dimana kalau kita populasinya banyak kan untuk kita lihat kita dalam bentuknya
nilai ya. Iya, Nah, betul. yang seperti tadi juga Pak Anung jelaskan gitu, sebenarnya sikap dan perilaku atau penilaian karakter ini merupakan bagian yang paling ujung gitu, hilirnya. Tapi sebelum itu kan ada proses yang namanya penguatan gitu ya, penanaman nilai-nilai, bagaimana teman-teman mengimplementasikan gitu. Nah, bentuk dari implementasi itu kemudian dilihat gitu ya dari sikap dan perilaku, kemudian dikuantitatifkan dalam bentuk nilai Nilai SIKO. gitu ya. Ya mungkin itu terus selain itu untuk nilainya sendiri itu fungsinya untuk apa sih? Untuk memperoleh informasi tadi kan. Sejauh mana perkembangan karakternya. Kemudian untuk evaluasi gitu. Hal-hal apa lagi sih yang perlu dikuatkan gitu untuk pengembangan program-program nantinya selanjutnya terkait dengan pembangunan karakter. Oh, berarti mungkin kalau untuk SIKO tuh mengukur kuantitatif seberapa tinggi? Siku itu sebenarnya mengukur bagaimana karakter mahasiswa kan Sudah gitu kan. sejauh mana Sejauh gitu. mana gitu Oke. penguatan karakter itu sudah ada di mahasiswa. Bagaimana mahasiswa sudah mengimplementasikan nilai kan kalau kita ada tahapan ya. Iya, Ada penanaman, penumbuhan gitu ya. Nah, di setiap tahapannya kan ada capaian karakter. iya betul. Itu yang dikasih Nah, nilai ya Bu ya. Oh, itu yang baik. nilai modal 65 itu adalah yang kita harapkan teman-teman itu sebenarnya sudah mengimplementasikan itu Oh, di setiap baik. tahapannya. Itu modal awal ya Oh, gitu. Nah, itu sikap dan perilaku itu jadi intinya adalah karena memang kita ini pembangunan karakter yang kita mau lihat seberapa jauh karakter ini, yang karakter ini dimana diwujudkannya dalam bentuk sikap dan perilaku. Perilaku. Maka itu yang kita nilai. gitu. Oh, berarti kalau SKPM tadi itu kayak efek samping Iya, dari betul. reward ya berarti Iya, ya. reward penghargaan. Kalau misalnya SIKO sendiri itu mengukur nih ya, Sejauh mengukur sejauh mana karakternya. Berarti udah cukup menjelaskan lah ya tujuan dari dibuatnya SKPM dan SIKO itu kayak Betul. apa. Sudah cukup paham untuk awal. Benar. Tapi Oke, kita harus kita gali kulik lebih dulu ya, dalam benar. nih, benar. Baik, untuk pertanyaan kedua nih untuk Pak Anung. SKPM memang sangat penting ya. Siswa agar dapat termotivasi mengembangkan soft skill mereka. Nah, bagaimana nih Pak caranya agar mahasiswa terhadap pentingnya SKPM ini? Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya ada dua cara yang bisa kita lakukan ya. Cara yang pertama persuasif ya. Jadi mengajak teman-teman mahasiswa supaya aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi, supaya aktif dalam kegiatan-kegiatan di kelembagaan, jadi panitia ya, panitia acara di lembaga. Semua kegiatan yang bernilai positif untuk pengembangan soft skill dari teman-teman semua, yaitu yang persuasif dilakukan aja gitu. Tapi ada juga yang sifatnya seperti apa ya, maksa gitu ya. Benar-benar. Maksa ini makanya ada di dalam nilai karakter ini ada kewajiban memiliki nilai ya, nilai SKPM ya. Betul. Nah, nilai ini yang diwajibkan oleh EPK ini itu sebagai salah satu upaya kita memaksa supaya mahasiswa itu mau ikut berkegiatan ya. Nah, itu jadi ada dua upaya itu ya. Jadi kalau kalian mendapatkan wah saya ini harus wajib memiliki nilai SKPM minimal 65 misalnya gitu ya. Atau 100 gitu kan. Nah, itu kan upaya paksa ya, memaksa supaya mahasiswa mencari nilai ini ya. Tapi harapannya sih kita mahasiswa itu tidak secara terpaksa untuk melakukan kegiatan yang tadi tujuannya supaya mengembangkan soft skill-nya ya. Tapi upayanya seperti itu supaya biasanya kan kita kalau disuruh kan kalau nggak dipaksa, kalau hanya susah kan biasanya dipaksa dulu ya. Betul. Dipaksa dulu baru mau, nanti kalau baru udah mau, udah melakukan biasanya menjadi kebiasaan kan. Betul. Jadi tertarik, jadi suka gitu. Oh iya, kalau generasi zaman sekarang maunya ngelakuin sesuatu ada rewardnya gitu kali ya Pak. Jadi mungkin ini salah satu. Iya, dipaksa dulu kan, dikasih dulu supaya dia mau berkegiatan dan akhirnya nanti dia akan mendapatkan nilai tadi, nilai SKPM tadi ya Pak ya. Oh, jadi sebenarnya tujuannya tuh baik gitu ya. Semuanya baik. Ya, benar-benar. Bukan semuanya baik. Benar memotivasi. Iya, benar pacuan lah. Iya, pacuan. Supaya bisa jadi lebih semangat lagi ya ikut kepanitiaannya gitu. Iya. Tapi nggak perlu itu sebenarnya udah semangat kok ya mahasiswa ikut panitia. Tapi kadang-kadang kan ada juga yang apa ya acuh gitu ya, cuek gitu ya. Dan mikir apa sih ini harus susah harus ikut panitia A, panitia B, menghabiskan waktu gitu kan. Maunya belajar terus mungkin. Belajar terus lah. Ngejar ini aja, ngejar IPK aja gitu kan. Padahal mungkin belum perlu kita
sampaikan ya bahwa nilai-nilai tadi yang ada SIKU, ada SKPM ini sebagai salah satu dokumen Betul. catatan nanti teman-teman mahasiswa ini yang akan dicatat di Di akhir dalam apa namanya SKPI. semacam SKPI ya, SKPI saya lupa namanya. ijazah Pendamping Pendamping ijazah, ijazah. surat keterangan pendamping Oh, iya. ijazah. Jadi nanti akan dimasukkan di dalam SKPI ini. Nah, SKPI ini kan nanti akan kita sampaikan ke unit-unit instansi yang di mana buat kalian ditempatkan akan nantinya. ditempatkan. Oh, Nanti akan menjadi berpengaruh Iya, ya benar. untuk Akan akan penempatan menjadi kita ke akan depannya. akan menjadi catatan bagi unit organisasi atau kementerian lembaga pemerintah yang menerima Anda. Mungkin dilihat ini bahasa Mbak Indah, Pak. Indah tadi dilihat dulu SKPM-nya tinggi dia. Berarti banyak aktif di mahasiswa ini ya. Gitu kan. Bisa jadi pegawai yang baik gitu Jadi ya. pegawai baik. Akan dikasih pekerjaan yang banyak nanti. Tapi jujur yang untuk pendamping ijazah ini baru tahu ya ternyata seberpengaruh gitu. itu Iya, ya ternyata ternyata SKPM dan Ngaruh ke SIKU. penempatan kita Mm-mm. juga. Disclaimer ya, bukan ngaruh ke penempatan ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan itu berpengaruh pada penempatan ya. Oke. Hanya nanti Pertimbangan informasi gitu ya, tersebut Pak. akan kita Oh, sampaikan ke kepada unit yang menerima kalian. Ya. Oh, berarti diterima dulu baru nanti disampaikan Iya, gitu ya, Pak. jadi saya tidak berani mengatakan bahwa SKP itu akan berpengaruh pada penempatan ya. Oh, baik, Pak. Karena itu bukan Tolak bukan- ukur ya Pak ya, bukan Iya. ya. bukan kewenangan kami untuk menentukan Menjelaskan. penempatan. Iya sih Baik, benar. Pak, baik. Itu ada di Biro SDM Itu ya. kan rahasia. Ya. Biro SDM ya kita nggak boleh tahu. Mungkin kita lanjut aja dulu Lanjut ya ke pertanyaan ketiga nih. Iya. Apakah sebelumnya nih, Pak ada sosialisasi kedua-dua yang mengatur tentang SKPS ini? Mengingat ternyata tuh masih banyak teman-teman kita yang bingung untuk membedakan kategori dalam track tersebut. Misalnya nih, kayak kepanitiaan OAPBN yang merupakan tingkat nasional, tapi panitia itu hanya melibatkan mahasiswa PKN. Nah, apakah kepanitiaan seperti itu termasuk event nasional atau malah itu event kampus? Oke, jadi gini ya. Kalau untuk per ini sosialisasi sebenarnya pada saat dinamika di awal tahun masuk mahasiswa itu kita sudah sampaikan ya, walaupun tidak secara khusus tentang SKPM ya. Ya, oke. Tapi sebenarnya mahasiswa bisa cari juga per 22 ini di portal PKN Stan itu. Oh udah tersedia ya Pak situ ya? Ya, Oh. nggak pernah lihat ya. Ketahuan deh. Jadi silakan Anda dibuka di portal PKN Stan, di peraturan-peraturan itu nanti semua peraturan ada di sana. Oh. Kalian tinggal nyari aja. Atau bukan di Google juga bisa Anda cari gitu. Per 22. Ini informasi baru buat Sobat Blasteran, teman-teman mahasiswa yang mungkin benar. belum pernah mencari di portal mahasiswa. Iya, gitu bisa ya. dibuka, di login, cari Iya. itu per 22 di portal mahasiswa. Berarti di situ sebenarnya kalau kita baca detail tuh jelas ya Pak ya Jelas, perbedaan nah, kategorinya. iya, Oh, oke. Baik. Kan dilanjut Boleh, dulu atau Pak. dari Ibu Sarah ada Iya, ada tambahan? tambahan? Oke, baik. Mungkin kita mulai dari awal dulu kali terkait penilaian karakter ya Pak ya, Boleh, secara boleh. keseluruhan ya. Jadi tadi kan penilaian karakter itu adalah merupakan informasi sejauh mana perkembangan karakter mahasiswa gitu. Informasi ini kita butuhkan ya Pak ya, untuk nantinya penguatan dan perkembangan untuk selanjutnya kembali gitu ya. Bagaimana evaluasinya dan sebagainya. Nah, di dalam penilaian karakter sendiri kan teman-teman sudah tahu ya, ada berapa unsur? Ada 4 kan? Iya, betul. Ya, ada kehadiran, ada tugas, SKPM, dan juga sikap dan perilaku. Nah, mungkin menyambung tadi pertanyaan terkait bagaimana memotivasi, terus apa hal dan lain sebagainya. Di penilaian karakter sendiri kan ada nilai minimum yang perlu dicapai. Betul. Iya, 70 Iya. atau sama dengan B, gitu Oh. kan. Nah, ketika hal itu ada berarti kan harusnya itu ada motivasi mahasiswa untuk mencapai itu ya. Karena ada nilai minimum. Kita Benar. sekarang PKN Stan kan ada 2 nilai. Betul. Ada nilai karakter dan ada nilai akademik yang dimana dua-duanya harus mencapai nilai Betul. minimum betul. gitu kan. Nah, termasuk juga jadi penilaian karakter itu tadi tidak hanya SIKU gitu. SIKU itu merupakan salah satunya. Hanya saja itu menjadi terlihat parameter utama gitu kan Iya. dibandingkan yang lainnya karena tadi gitu. Sering Karena disebut-sebut ya, Bu Iya. ya. Karena tadi sebenarnya kenapa? Karena karakter tadi itu kan diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku yang Betul. paling bisa kita amati gitu. Selain itu ada SKPM. SKPM itu dibuat daripada tadi teman-teman ketika mengikuti kegiatan yang harapannya sebenarnya kegiatan itu
merupakan salah satu jenis dari pembangunan karakter juga, kegiatan dalam pembangunan karakter. Jadi harapannya dalam mengikuti organisasi itu juga berkembang karakternya, terbangun karakternya gitu ya. Tadi kepemimpinannya, bagaimana interaksi atau sinergi dengan orang lainnya, integritasnya, pelayanannya, di situ juga bisa dapat terbentuk gitu. Jadi tadi penilaian baik SKPM atau SIKU itu sendiri adalah hilirnya ya Pak ya gitu. Nah di balik itu yang kita harapkan adalah bagaimana teman-teman gitu ya memaknai dari setiap proses yang ada di kampus ini gitu, baik dalam kegiatan pembangunan karakter dalam bentuk pengasuhan atau kegiatan non rutin lainnya dan lain sebagainya, atau dalam bentuk organisasi, itu bagaimana kalian memaknai itu sebagai kebutuhan kalian dalam membangun karakter kalian. Gitu. Oh iya, jadi kayak sekali dayung 2 pulau terlampaui ya. Iya, Ya sebenarnya tujuannya sih hanya membangun karakter kalian ya, Benar. teman-teman mahasiswa ya. Kalau misalnya SKPM, SIKU itu hanya dokumentasi ya, dokumentasi atas apa yang sudah kalian lakukan gitu ya. Kan didokumentasikan, dicatat ini kan. Dulu pernah menjadi panitia Radio Blast gitu, jadi pernah podcast dengan Pak Anung gitu. Oh iya. Kan ada dicatat terus dapat poin misalnya 10 misalnya gitu kan. Itu kan hanya catatan aja ya, tapi tujuan utamanya adalah bahwa kalian ada di sini ketika Anda podcast ini kan tadi Anda perlu bergabung dengan teman lain ya. Kerjasama kan, membangun sinergi bagaimana ini sesuatu terdengar podcast ini dengan baik ya. Benar. Buat perencanaan dan sebagainya. Nah itu tujuan di situ ya, supaya terbangun soft skill Anda. Kalau hanya nilai 10 itu itu yang paling Itu belakang. belakangan SKPM ya. itu juga paling belakang itu hanya catatan aja itu, hanya betul. dokumentasi aja gitu loh. Jadi kayak kita nih ikut Radio Blast kayak public speaking-nya ya kan. Iya, speaking-nya, lebih ya. Jadi meningkat. pada intinya lebih ke memotivasi kita untuk menggali Benar. potensi soft skill kita juga. Dari ya. yang nggak bisa apa-apa kan jadi Jadi lebih belajar lagi. Saya kan tanya ini, kamu lebih suka kamu bisa pinter ngomong soft skill yang bagus, ya, apa komunikasi bagus atau dapat nilai 10 gitu dari dari kegiatan ini? lebih lebih senang kalau saya usaha jadi pandai berbicara di depan orang lain. Iya, Daripada saya dapat nilai SKPM 10 buat apa sih hanya betul. artinya nggak terlalu banyak artinya gitu loh. Karena memang kayak kalau public speaking kan memang berguna buat nanti ke Buat depannya ya nanti, Pak. ya. Benar. Sementara kalau nilainya untuk selama di PKN Kan Iya, aja, dan itu hanya betul. dokumen aja, hanya Iya, catatan aja betul. buat kalian. Itu ya berarti ya. esensi utama. Esensi utama. Iya, betul. Jadi esensinya adalah bagaimana kalian bisa membuktikan nilai kalian bahwa memang karakter kalian memang sebagus sesuai itu ya, dengan sebagus sebagus dari itu. nilai yang memang sudah kalian capai gitu. Kan itu kan dari nilai itu ada yang perlu kalian pertanggungjawabkan kan. Oh iya benar. betul. Dan itu supaya lembaga juga kan kita nggak bisa ngapalin ya sesuatu ini bagus nggak apa proses Ya, membahas nilainya melalui opininya atau nilai enggak gitu kan. skor. Oh, iya, Karena betul. saya tahu satu nih, makanya dilihat nilainya. Harapannya kalau nilainya tinggi, oh ini harusnya ya Baik softnya beneran. bagus Iya, gitu ya. bagus bener. Harusnya dia Karakternya memang sesuai meningkat. dengan yang diharapkan oleh organisasi kan Betul. Iya, gitu ya. karena Anda mendapat nilai SKM tinggi itu didapatkan dengan cara-cara Anda meningkatkan soft skill Anda gitu kan. Oke. Terbukti lah ya kita ikut Setuju ya. Radio Ya. Blast jadi komunikasinya jadi bagus Iya. gitu. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Jadi semester lalu itu terdapat sistem baru dalam validasi SKPM dan banyak mahasiswa yang sebenarnya masih merasa kesulitan dalam penggunaan sistem tersebut. Apakah dalam pengembangan sistem ini akan terdapat pengembangan di sana? Iya, oke. Jadi memang untuk aplikasi SKPM sedang dikembangkan sekarang ya. Kemarin di bulan Februari kalau nggak salah ya, kita sudah uji coba pengisian SKPM itu. Kan memberikan mahasiswa juga, kalau nggak salah ada 3 bulan mahasiswa kita minta bantuan untuk uji coba SKPM tersebut. Menginput nilai SKPM lewat aplikasi yang baru tersebut. Ini sekarang setelah kita lakukan kemarin uji coba, saat ini masih ada pengembangan kembali ya setelah uji coba tersebut. Nah, kemudian kalau tadi ada perubahan dulunya di input bersama, kemudian sekarang masing-masing. Nah, ini sebenarnya kan nilai SKPM itu kan tanggung jawab pribadi ya. Iya, Artinya kan betul. saya yang melakukan, harusnya saya yang Betul. menginput gitu ya. Bukan saya melakukan, nanti tolong diinputin kamu dong. Enggak dong ya. Gitu ya. Jadi tanggung jawab masing-masing pribadi ya. Betul. Supaya
juga itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Ketika saya menginput, saya dulu pernah menjadi pembicara di podcast sesi pertama misalnya gitu kan. Nah itu kan saya masukkan di situ, jangan minta tolong orang, tolong kamu saya dimasukkan juga ya gitu kan. Jadi masing-masing pribadi input, kemudian di-upload buktinya apa. Misalnya kalau seperti ini bukti screenshot kegiatan atau foto kegiatan kan bisa kan. Terus seperti itu. supaya kita lebih bertanggung jawab Tanggung atas jawab, kegiatan yang kita betul. ikuti ya. Oke. Jadi tujuan sistem ke depannya itu akan dibuat seperti apa, Pak? Jadi begini nanti di aplikasi tersebut sudah disediakan, nanti mahasiswa tinggal input nama, kemudian mengklik kegiatannya apa, jenis kegiatannya apa, sesuai dengan di per 22 itu ya, kan banyak tuh kegiatannya apa. Nah nanti kan di situ langsung udah muncul poinnya ya, angkanya ya. Berarti penginputan SKPM udah nggak melalui Google Form dong ya, Pak? Kalau ada Ya benar kan tadi tinggal pilih Jadi lebih kegiatannya, mempermudah malah ya mudah, kepada tinggal mahasiswa. pilih-pilih aja, klik. Oh, nah. Klik misalnya kegiatan podcast nih, kegiatan apa sih? Oh, kegiatan ini, klik. Terus dokumennya apa, buktikan, diupload. Nah kemudian nanti akan ada verifikasi dari petugas juga memverifikasi apakah yang antara dokumen yang diupload dengan yang dia pilih ini kegiatan itu sama atau enggak. Oh baik. Jadi jangan-jangan kamu memilih kegiatannya podcast ini kan, uploadnya foto podcast, tapi kamu milih di sistemnya kliknya menjadi ketua apa misalnya ketua panitia dinamika misalnya gitu kan, kan beda nilainya itu kan. Betul. Jadi nanti verifikasi nggak sesuai ini, nanti kan ditolak kalau masih. Oh berarti akan direkonsiliasi nanti ke depan ya Ya. Pak ya. Oh, oke. Nah, berarti itu aplikasi yang berbeda dong ya dari portal mahasiswa. Beda Beda. ya, Oh, beda di oke. luar. Nanti tapi mungkin kemungkinan ini kan kita masukkan juga di dalam portal siap juga. Jadi tinggal klik gitu ya Pak ya Iya. dari Sekali portal. klik, semua langsung ada masuk gitu bentuknya Iya ya. betul. Mungkin kalau boleh tahu bocorannya kira-kira di bulan apa nih Pak bakal diluncurkan? Sebenarnya sekarang masih setelah kemarin sebenarnya udah setahun yang lalu kita kembangkan ya aplikasi tersebut. Oh, cukup lama Februari ya. kemarin uji coba. Menurut info dari SI ya sistem informasi kita itu baru dibicarakan dengan Pusintek. Oh, berarti udah Oh. sampai ke tahap Pusintek ya Pak ya. Pusintek. Berarti mungkin Sebentar semester lagi. semester Harapannya depan. sih semester kemarin target kita semester ini sudah kita luncurkan. Oh, Semester ini ya. Semester genap iya, ya, semester Semester genap. genap ya, semester genap ini harapannya yang mana tapi kayaknya masih gagal juga, masih belum ya. Oh, Ya jadi kita mudah-mudahan awal tahun lah ya, awal semester 1 Ya besok. pas anak baru, mahasiswa Anak baru, baru mahasiswa. ya Pak ya. kita tunggu ya Ya. kehadirannya Iya. itu. Berarti enggak kalau misalnya sudah pakai aplikasi itu tentunya kayak kemarin kalau nggak salah kita inputnya via Google Form ya Pak. Itu udah nggak lagi, hilang semua ya, ya. karena kemarin Oke. masih kita belum final itu aplikasinya. Dan terus Pak izin tanya kalau misalnya tadi kan akan direkonsiliasi. Kalau misalnya ada yang menginput tapi buktinya salah, apakah harus diinput ulang ataupun Iya, nanti kan ada notifikasi ditolak gitu kan. oh ininya. kalau ditolak Ah, dia harus input input ulang ulang berarti. lagi. Oh, berarti Jadi tolak apanya? Oh, ini nggak sesuai apa misalnya dokumennya. nggak tiba-tiba jadi tidak dianggap gitu ya Pak Iya, kegiatannya. iya. Berarti aman ya buat sobat blaster ya, masih bisa berkali-kali inputnya Betul. kalau ada kesalahan. Tapi mungkin kemungkinan nanti kita akan wajibkan bahwa inputan itu maksimal 10 hari setelah kegiatan selesai gitu ya. Jadi supaya Oh. jangan lama-lama, jangan menumpuk di belakang gitu. Oh, jadi berarti nggak kayak kalau yang kemarin itu kan menumpuk di belakang ya Belakang Pak. kan jadi Benar. banyak banget. Jadi misalnya kegiatan panitia lomba A gitu kan selesainya di tanggal 10 misalnya 10 Mei gitu kan. Oh, Jadi 10 hari berikutnya wajib input. menginput di situ. Kalau lewat dari 10 hari apakah ya sudah nggak expired? dianggap lagi ya. Oh. Jadi itu satu tanggung jawab juga ya. Benar, biar nggak lupa juga Biar nggak sebenarnya lupa sih juga. Pak, benar. Karena main juga bagus banyak ya. yang aduh dokumennya ini hilang Pak, dokumen buktinya hilang ya. Akhirnya jadi nggak bisa diakui ya. Berarti input berkali-kali aman ya Pak ya nanti ya. berarti itu menurut aku sangat bagus ya Iya, karena ngebantu mahasiswa Heeh. banget. jadi nanti dapat email sertifikat langsung bisa upload, Iya. nggak usah nunggu-nunggu dulu. kita nggak perlu inget-inget kita itu Iya, kegiatan apa semester ini Iya kan? kan. Sebagai sarana untuk menyimpan juga kan. Benar. Dibanding dokumen kan. Betul, Kalau iya. simpan sendiri kan kadang-kadang simpan di Hilang. laptop misalnya laptop rusak jadi hilang. Iya, atau lupa kita Atau lupa itu nyimpannya nyimpennya di di mana, betul banget.
Nah, mungkin Oke. lanjut nih ya Ibu Bapak ya. Berbicara soal sistem validasi, mungkin kita boleh beralih ke penilaian SIKU. Ternyata banyak nih Pak Bu mahasiswa yang belum tahu bagaimana cara melaporkan perolehan nilai FIKU itu sendiri. Mungkin dari Ibu Sarah bisa menjelaskan buat ke Sobat Blaster dan teman-teman mahasiswa lain. Mungkin dari Ibu Sarah boleh jelasin ke teman-teman Blaster dan teman-teman mahasiswa lainnya. Oke, baik. SIKU ini kalau untuk penambahannya kita terdiri dari 3 cara. Ada 3 sekarang Oke. ini. Yang pertama kita ada kemarin teman-teman sudah tahu dan penilaian sikap dan perilaku di kelas. Oh iya. Oke, itu poinnya kan kalian bertanya kenapa sih aku dinilai lagi? Kenapa harus ada penilaian lagi kan gitu kadangnya. Padahal itu poinnya adalah untuk kesempatan kalian penambahan SIKU dari yang nilai modal 65 sebelumnya. Oh. Kalau kalian sudah Oh. mampu mengimplementasikan semuanya dan tidak ada catatan negatif atau yang tidak terimplementasikan, kalian sudah dapat 4 poin dari situ Oh, lumayan Oh, iya. banget tambahannya ternyata. gitu. Oh. Nah, ini kan yang teman-teman sebenarnya belum, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang beberapa Iya, masih Iya. belum, masih ngawang gitu ya. ngawang-ngawang, Iya, betul. betul. Nah, jadi tadi yang kita balik lagi ya kan, sikap perilaku ini kan merupakan perwujudan dari bagaimana karakter mahasiswa ini gitu. Yang kita Betul. harapkan ketika itu sudah terimplementasikan gitu kan. Nah, di situ kita berikan tambahan nilai SIKU 4 ketika tidak ada sama sekali catatan. Oh. Gitu. Tapi range-nya 1 sampai dengan 4 itu ada catatannya, nanti bisa ditanya ke pelopor kebaikan ya detailnya. Oh ya, Oke, kita Untuk punya kita untuk ketua ininya, pelopor. untuk informasinya sudah kami sampaikan ke pelopor kebaikan gitu ya, dan sudah ada di link yang sudah kami berikan ke pelopor kebaikan. Bagaimana sih sistem pencatatan tambahan nilai SIKU-nya gitu. Oke, berarti sebenarnya udah jelas ya Bu ya Oke. gimana cara kita ngelaporin Betul. penilaiannya itu Sebenarnya sendiri. tidak perlu melaporkan kalau itu sudah otomatis. Jadi ketika tidak ada catatan, berarti kalian secara otomatis ya sudah mendapatkan tambahan nilai SIKU 4 dari situ kalau untuknya. Oh. Tapi tergantung tadi ya, kalian ada catatan nggak gitu. Kalau ada catatan 1, kesempatannya hanya dapat nilai berapa nih gitu kan. Kalau ada Oke. catatan 2 tapi tidak termasuk dalam pelanggaran gitu kan. Nah, itu kita sudah secara sedetail itu kami detailkan Buat di dipertimbangkan gitu ya, Bu. Yes, betul. Jadi sudah kami lampirkan juga dan sudah kami berikan kepada pelopor kebaikan. Nanti silakan ditanya ke pelopor kebaikan masing-masing ya. Berarti buat Sobat Blaster boleh dicecer pelopor kebaikannya tuh ya. Lumayan ya nambah 4 Nambah poin. iya. Nah, Kayak sedikit-sedikit lama-lama Iya, makin betul. kan. Nah, ini yang pertama adalah dari nilai sikap yang dinilai di dalam kelas. Yang kedua dari apa? Dari nanti pengamatan di pengasuhan. Oh. Ya, oke. Nanti di pengasuhan kan punya tugasnya masing-masing yang berkelompok ya. Oh, Iya, betul. betul. Nah, nanti ada penilaian dari kelompoknya Oh. untuk menilai rekan-rekannya. Itu yang pertama. Dan aspek yang kedua yaitu penilaian dari pengasuh. Gitu. Oh, iya. Nah, kalau yang di pengasuhan ini kurang lebihnya kalau nggak salah ya, saya agak lupa. Total itu kalau kalian memang nilainya maksimal tuh bisa dapat mencapai tambahan nilai 6 Wow, dari Lumayan, pengasuhan ya, Bu ya. pengasuhan. dari pengasuhan sendiri. Gitu. Oke. Total berapa nambahnya jadi? 10. Tanpa harus kalian melakukan ekstra lagi. Benar nggak? Betul. Nah, itu ya. Nilai modal kita 65. Jadi kalau udah 10 berarti kalian misalnya maksimal kalian mengimplementasikan. Tadi sekali lagi bukan implementasi hanya udah dapat nilai ya. Gitu, tapi lebih kepada memang kita merupakan kebutuhan dalam Betul. pembangunan karakter. Bonusnya adalah Nilai. nilai tersebut. Kalian sudah dapat 75 modal. Oh, Udah dapat lebih. 75 untuk sikap dan perilaku. Itu sudah cukup udah, tinggi. ya, udah lebih dari batas lumayan ya. banget ya. Lumayan Oke. banget. Nah, kemudian ada yang ketiga yaitu catatan laporan gitu ya. Yang tadi yang sering teman-teman ini gimana ya kalau mau nambah SIKU gitu Iya. ya. Dari Oh. selain hal-hal tadi yang sudah ditentukan oleh UPK sendiri gitu ya. Nah, itu catatan nilai SIKU itu dapat dilakukan sebelumnya mungkin teman-teman taunya itu dilakukannya dicatatnya oleh siapa? Orang lain. Iya. Iya. Bener ya? Teman-teman Kita- taunya orang lain yang harus Oh, melaporkan ya. betul. Misal, oh kamu ngadain kayak tentir gitu Iya. kan. Iya. Berarti yang kamu ajarnya itu harus yang Yang melaporkan itu. melaporkan. Oke, ada berita menarik untuk di semester ini yang sudah kami Oh. sosialisasikan sebenarnya kalian sudah bisa melaporkan sendiri. Oh, Oke. wow. Tapi Berita ada SOP-nya gitu ya, kita bilang ada prosedurnya gitu. Bagaimana untuk melaporkan.
Kalian bisa melaporkan sendiri seandainya ketika kalian mau melakukan sesuatu, kalian sudah berkoordinasi dengan pengasuh, sudah atas izin pengasuh atau UPK. Oh, Oke. itu Jadi syaratnya ya, Bu? syaratnya. Oke. Jadi bisa digarisbawahi yang untuk catatan laporan siku ini kan hal yang extraordinary ya. Iya. Ya itu digarisbawahi ya. Kalian harus melakukan hal lebih gitu. Hal lebihnya apa? Ada catatan komponennya dan lain sebagainya. Juga bisa ditanyakan ke pelopor kebaikan detailnya mungkin ya. Kalau saya jelasin di sini takutnya nanti waktunya Iya habis benar. ya, terlalu panjang gitu karena panjang sekali untuk pembahasan satu itu saja. Tapi kedepannya kalau misalnya sudah nanti melihat itu dari atau mendapatkan itu file dari pelopor kebaikan gitu ya, bisa didiskusikan dengan kami. Ya, kami sangat terbuka sekali ya. Nah, tapi di situ ada catatan pelaporannya itu kita boleh sendiri asalkan yang pertama adalah tadi sudah koordinasi sebelumnya oleh pengasuh atau dengan UPK tergantung dari kegiatannya. Gitu kan. Untuk itu berarti kan kita harus buat kayak semacam KAK gitu ya Pak ya. Kerangka acuan kegiatannya dulu kan. Karena tadi extraordinary, kalian harus terencana dong. Betul. Iya, betul. Oke. Tentir itu sebagai tentir harusnya sudah juga punya bahan dong. Iya, Dan betul. apa yang mau diajar Betul. dong. Dan nanti siapa yang mau diajar, kalian sebenarnya kan harusnya sudah punya rencana. Betul. Contohnya itu ya. Tapi ada kegiatan-kegiatan yang lainnya juga yang dimana itu juga kalian sudah punya kerangka acuan kegiatannya. Gitu. Kemudian itu didiskusikan kepada UPK atau pengasuh sesuai dengan kegiatannya. Gitu. Baru boleh dilaporkan sendiri gitu Kalau ya. itu sudah disetujui, kalian ada pelaksanaan, dokumentasi. Jangan lupa dokumentasi itu untuk Penting pelaporan itu. ya penting gitu ya. Nah, Baik. kemudian baru kalian nanti bisa menginput sendiri gitu. Kabar baik ya Iya. buat teman-teman mahasiswa lainnya. Dan kabar mungkin agak gimana gitu buat pelopor kebaikan akan dicecer nih kita tanya-tanya. Ya jangan dicecer ya, mungkin ditanya aja gitu. Sepertinya mereka juga sudah sangat membantu kami secara maksimal gitu ya. Iya, betul. Dengan adanya mereka kami sejujurnya sangat terbantu gitu ya. Terima kasih teman-teman pelopor kebaikan. Terima kasih teman-teman. Dan juga ketua kelas ya gitu ya. Iya, Pastinya betul. saling Kelas bekerja sama membantu sekali. banget, Terima kasih benar. pokoknya perangkat kelas yang membantu kami dalam mensosialisasikan atau membantu kami dalam kegiatan pembangunan karakter. Oke, berarti tadi ada 3 cara ya Bu ya. Yang pertama penilaian di kelas, pengasuhan, kemudian ada catatan sendiri dan boleh dilaporkan sama teman juga ya Bu ya. Wah menarik banget. Teman-teman atau teman boleh atau orang lain boleh yang memang berkaitan dengan hal itu atau diri sendiri. Nah itu poin utama yang terbarunya adalah boleh dilaporkan oleh diri sendiri. Karena dari evaluasi yang kami, nah ini kan evaluasinya dilihat gak sih? Oh pasti kalian bisa melihat bahwa kita ada perkembangan-perkembangan ya Pak ya. Itu kami melihat juga dari hasil evaluasi yang kayak kok yang harus ngelaporin orang lain ya gitu kan. Iya. Kadang malu masa Gak kamu enak laporin gitu. aku dong gitu kan gitu ya. Kadang gak enak. Nah dari hasil evaluasi itu kita buatlah kalian bisa melaporkan diri sendiri dengan catatan tadi ada prosedurnya. Ada syaratnya Gitu. tadi ya. Ngomong-ngomong Bu, tentang melaporkan. Jadi sebelum adanya mekanisme boleh melaporkan sendiri, itu kan dilaporkan oleh teman ya Bu ya. Betul. Jadi kira-kira nih terus kalau misalkan kita melaporkan pelanggaran teman itu dapat menambah nilai siku pelapornya. Jawabannya adalah mitos. Oh. Oke, bisa kalian lihat justru adalah melaporkan itu merupakan kewajiban. Baca Per 4 enggak? Oke, di situ kalian itu harus yang namanya melaporkan ketika ada hal-hal yang tidak tepat atau tidak sesuai di kalangan Betul. mahasiswa. Jadi kembali lagi dalam penilaian itu bukan satu-satunya itu kewajibannya UPK, tidak. Kita saling bekerja sama, itu adalah kewajiban kita semua, seluruh sivitas akademika ya Pak ya, termasuk mahasiswa juga gitu. Apalagi kalian lini terdekat di rekan-rekannya yang paling bisa melihat dan mengamati langsung. Nah tapi kadang kan kayak masa ngelaporin temen sih Bu, kok Betul. jahat banget gitu Kita ya. bisa dibilang nggak solid gitu kan. Nggak solid. Oke, prinsipnya mungkin gini. Kita ini pendidikan, kita ini pengembangan. Ketika kalian melaporkan gitu ya, ini untuk mengembangkan diri teman kalian juga. Sekarang kalau kalian membiarkan karakter teman kalian yang tidak baik dan kalian sudah menginfluence dulu nih misalnya, kalian sudah coba mendekati gitu ya, mengajak, nggak bisa juga. Kemudian teman kalian ini kan akan jadi pegawai nanti. Betul. Kalau seandainya masih seperti itu, sebenarnya ada tanggung jawab dari kita nggak? Iya, Lingkungan untuk sekitarnya mengingatkan untuk gitu ya. saling mengingatkan.
Ketika sudah tidak bisa diingatkan oleh rekan, serahkanlah ke kami untuk bisa kami bina. Bina itu kan mendidik, mengembangkan, gitu kan, karakter tersebut. Sehingga ketika nanti sudah menjadi pegawai, harapannya karakternya sudah menjadi karakter yang diharapkan oleh organisasi. Gitu. Jadi kita jadi teman nggak boleh acuh nggak Iya, acuh ya. betul. Iya, itu Solidnya mungkin dalam kategori yang iya sebenarnya bentuk ya, kepedulian juga gitu. kan. Iya, Kepedulian betul, dengan bentuk teman itu kan. kepedulian. Betul. Jadi kepedulian jangan dianggap kepedulian yang negatif ya, lapor-laporin aja nih. Iya. Tapi ini kepedulian supaya kamu menjadi lebih Peduli baik gitu gitu. Betul. ya, peduli dengan Gitu. sesama. Oke, jadi bukan serta-merta langsung melaporkan, tapi kita juga harus mengingatkan, membina dulu ya Bu ya. Jadi Betul. kalau udah nggak bisa banget baru Baru meminta dilaporkan, tolong iya. ya. Betul. Seperti itu ya. Jadi kita di sini semuanya kita butuh dulu terhadap pembangunan karakter gitu. Itu yang ditingkatkan, kebutuhan itu. Sehingga kalau kita butuh, kita sama-sama merasa itu hal yang penting kan. Betul. Untuk kita kembangkan gitu. Nah, bangunlah kepedulian tadi yang disampaikan oleh Pak Anu. Kepeduliannya itu dalam hal bentuk positif gitu ya. Setuju. Yang dimana dari kalian, setuju jadi banget. kalian kalau sudah mengingatkan, kalian sudah mengajak dulu, ternyata yang bersangkutan masih ini, berarti kan kalian butuh bantuan orang lain. Benar. Siapa lagi? Berarti kan orang Udah yang nggak berwenang di mempan. bidangnya, Iya. yang memang mungkin bisa menginfluence atau bisa mengembangkan lagi gitu ya, dan menyadarkan kembali mahasiswa tersebut untuk bisa membangun karakter baiknya gitu. Nah, serahkanlah kepada yang memang tepat. Gitu. Oke. Mungkin Pak Anung ada yang mau ditambahkan terkait mitos dan fakta? Terkait apa nih? Yang mitos atau fakta bahwa pelanggaran teman melaporkan pelanggaran teman dapat menambah nilai siku. Mungkin ada yang ditambahkan? Oh, enggak ada kalau itu dari Oh. UPK yang karena kalau yang terkait itu kan karakter itu memang benar di UPK ya. Iya, Oke. betul. Berarti mungkin sebelum dilanjut ke pertanyaannya, izin kalau misalnya ada yang mau minum Ibu, Bapak Oke. boleh Iya. silakan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Nah, apakah sikap dan perilaku seseorang itu memang dapat dikuantifikasikan? Dan gimana cara menilai sikap dan perilaku seseorang menggunakan angka? Kadang kan memang perspektif orang kan berbeda-beda ya. Ada yang udah melakukan ini dibilang bagus, sudah baik, sebaliknya gitu. Oke, baik. Kalau untuk hal ini sepertinya tadi juga sudah cukup dijawab ya gitu. Dalam penilaiannya sendiri kita menggunakan berbagai metode kan. Tidak langsung diangkakan. Tapi kita ada proses namanya observasi, pengamatan. Itu kan dalam bentuk kualitatif. Yang kemudian hasil akhirnya kenapa bentuknya nilai tadi. Karena kita populasinya banyak ya Pak ya. Iya. Kalau Betul. misalnya kita dalam bentuk deskripsi saja dalam kualitatif tulisan, itu kan kita tidak mungkin 3.400 dalam satu waktu kita bisa lihat. Oh, Iya. kan. Jadi sulit juga. Oke, makanya kalian tahu kan ada metode penilaian kuantitatif dan kualitatif. Kemudian kenapa kayak kepribadian juga beberapa ini kan juga ada skornya gitu Oh, ya. iya. Tapi masih bisa didefinisikan tadi. Skor itu tergantung bagaimana definisinya kan. Nah, Oh, itu yang oke. perbedaannya. Jadi skor tuh bukan dilihat angka, ya angkanya saja. Oh, dia 65 gitu. Tapi bagaimana definisi di balik Membuktikan itunya nilai gitu. itu ya. Bagaimana makna dari nilai itunya gitu. Oh. Jadi kalau kita kualitatif satu persatu catatan 3.400. Tahun depan selesai kewalahan ya. Iya, Susah ya, banget kan ya betul. Makanya itu kita perlu adanya nilai atau pakai angka. skor dalam Oh. bentuk angka yang pastinya untuk metodenya seperti apa itu sudah memang dalam tadi yang saya jelaskan sudah ada FGD-nya, sudah ada benchmarking-nya dan lain sebagainya gitu ya. Dan kita juga continuous improvement dan kita berusaha mengembangkan tetap kami kayak sekarang ini sedang membuat suatu kerangka acuan kegiatan untuk pengembangan terkait penilaian gitu, mencari ahli-ahlinya gitu untuk terus kami mengembangkan bagaimana nantinya yang bisa lebih baik lagi gitu ke Oke, berarti depannya. kalau misalnya ada mahasiswa bilang, kok nilainya cuma segini ya? Padahal Berarti introspeksi iya, diri ya. karena itu sebenarnya udah dicari tahu ya. Ya, mungkin tambahkan ya. Jadi ini kan menilai dari kualitatif menjadi kuantitatif ya. Oke. Iya, Ya, betul. jadi dari nilai sikap perilaku menjadi sebuah angka. Biasanya kalau kayak kan intervalnya misalnya baik, sangat jelek, cukup, Kurang. baik, Iya. kurang itu kan. Nah, itu ada indikatornya. Misalnya baik sekali itu indikatornya apa? Kan ada indikator perilakunya. Oh, perilakunya A, B, C, D, E itu dianggap dia mempunyai nilai sangat baik, dikasih skor misalnya 100 gitu. Nah, itu dari kualitatif jadi kuantitatif, diangkakan. Jadi ketika kamu tanya, kok saya cuma nilainya misalnya 50 ya, coba kamu lihat 50 itu di kategori apa, misalnya cukup lihat indikatornya,
oh ya saya indikatornya seperti ini sih. Iya. Baru dia percaya, oh ya saya memang indikator seperti ini ya. Ada yang nggak sesuai Iya. gitu. Kalau misalnya sesuai semua sih indikator angka 50 ini. Kalau misalnya kamu mau dapat 100 berapa ya? Ya lihat indikatornya, 100 indikatornya apa aja. Itu yang harus Misalnya dipenuhi harus gitu ya dipenuhi. semua. Betul. Saya kalau podcast datanya lebih awal misalnya gitu. Itu bisa menambah gitu misalnya. Itu hanya indikator aja kan. Oke. Kan maksudnya indikatornya ada kan ya Mbak? Betul. Iya, Jadi ya, tadi capaian karakter tadi itu Ah, merupakan indikatornya. indikator gitu Oke, kan. berarti tidak serta-merta memberikan nilai Iya, sekian ya Pak ya? ada indikatornya. Jadi 65 itu aja ditentukan nilai modal itu juga udah melalui proses benchmarking, FGD, kemudian simulasi gitu sendiri pada tahap kemarin kami ya. Dan tadi kami juga akan terus mengembangkan gitu. Berarti beralasan ya Bu ya sebenarnya Iya. penetapan itu ya. Berarti Iya, ini pasti. mahasiswa jangan mempertanyakan nih kenapa kok cuma 50, cuma 60 Iya, gitu. gitu ya. Harus memperbaiki diri Iya, mungkin ke kita aja depannya dia ya. nggak sih? Sama mungkin tadi memperbanyak informasi. Kadang informasi kita yang minim, Oh iya, orang lain lebih betul. tahu, akhirnya punya kesempatan yang mendapatkan Mm-mm. nilai lebih baik, Oh. orang yang lebih paham kan? Betul, Iya, setuju banget. Jadi ketika misalnya kok nilai saya kecil, balik lagi sudah sebatas mana kamu sudah paham dan melakukan dibandingkan temannya, misalnya mungkin ada yang saya belum tahu gitu. Oh, Terus ketika belum tahu jangan menunggu, kayak kita belum disosialisasikan, tapi kenapa nggak teman-teman coba bertanya gitu. ya kita yang harus aktif. Karena Cari kan tahu mahasiswa ya. kebutuhannya kan mahasiswa ya. Iya, Kebutuhan betul. nilai untuk siapa? Untuk Kita. kami Iya. sendiri. Gitu ya. Karena keuntungan buat kita ya Iya, kita yang betul. harus cari Ya, tahu. setuju. Harus lebih aktif sebagai Benar. mahasiswa. Menyinggung tentang benchmark tadi, apakah ada benchmark dari perguruan tinggi lain mengenai penilaian siku di PKN STAN? Oke, kalau pada saat itu kan saya sebenarnya belum masuk di PKN STAN ya. Saya Oh, baru iya. masuk di PKN STAN tahun 2023 Februari gitu ya. Tapi pada saat saya masuk di evaluasi saya sudah mulai bertanya-tanya gitu ya. Dan tadi yang saya sampaikan sebelumnya itu sudah ada benchmarking kayak dari kemiliteran gitu ya. Kedinasan yang kemiliteran seperti IPDN atau Akmil gitu ya. Itu bagaimana sistem penilaian di mereka terkait karakter sendiri gitu ya. Terus juga dari pesantren Gontor. Oh, Oke, kita juga sempat ke sana. Kemudian ada IHF juga gitu ya, sekolah Heritage Foundation gitu. Itu yang ada di daerah kalau nggak salah Cibubur ya, saya agak lupa. Nah, Cibinong apa Cibubur ya? Cibinong kalau nggak salah. Cibinong apa Cibubur saya agak lupa gitu ya. Nah, itu juga itu sekolah karakter. Oh, Khusus oke. sekolah karakter dari TK sampai dengan SMA, tapi ada perkuliahannya juga gitu. Nah, kita sudah benchmarking ke beberapa tempat gitu. Nah, kemudian hal itulah yang dirumuskan menjadi penilaian karakter Di PKN saat STAN. ini Oh. di PKN STAN gitu. Oh. Tapi ada kemungkinan untuk dikembangkan nggak? Ya pasti gitu. Kita yang namanya continuous improvement ya Pak ya. Kita akan mencari selalu terus berkembang menjadi lebih baik gitu ya. Yang mungkin nantinya ke depannya bisa jadi ada perubahan-perubahan dari yang sudah ada saat ini. Tapi saat ini dari yang sudah kita dapatkan dari hasil tadi benchmarking yang sudah saya sebutkan dan juga simulasi yang sudah dilakukan oleh UPK pada saat itu, inilah format yang memang kita anggap bisa kita lakukan dalam penilaian karakter. Di PKN STAN ya Bu. Jadi Betul. ya yang ada yang bisa diserap gitu ya Bu ya dari benchmarking Betul. tadi ya. Ya pasti. Jadi kan kalau kita namanya untuk membentuk sesuatu kita kan bisa mendapatkan referensi dari berbagai Betul. cara selain kita dari jurnal misalnya atau buku. Kita juga mencari best practice di tempat-tempat yang sudah berjalan Oke. kan. Betul. Nah, Biar bisa kemudian diterap, diimplementasikan. betul dari situ kita adaptasi, kita adopsi, kita sesuaikan dengan ciri khasnya PKN STAN Ya sendiri. budayanya gitu. PKN Betul. STAN. Kalau misalnya memang dibandingkan dengan mereka ya pasti ada perbedaan karena kita ada ciri khasnya Ya, sendiri ya beda-beda, PKN STAN ya gitu. betul. Nggak mungkin kita ngeplak sama dengan yang di sana gitu ya. Jadi kalau bisa dibanding-bandingkan ya saya yakin antara satu kedinasan dengan yang lain itu juga belum tentu sama. Gitu. Oke, berarti setiap sekolah tuh memang pasti ada ya Bu ya penilaian siku kayak gini. Tidak semua sekolah tapi sekolah-sekolah yang sudah memang fokus ada perhatian di karakter itu pasti ada seperti. ada dengan caranya sendiri-sendiri gitu ya. Oke. Karena PKN STAN juga punya ciri khasnya Iya. sendiri.
yang membedakan dari sekolah lain ya Betul. pastinya ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih ya Bapak dan Ibu untuk menutup podcast kali ini. Apakah Bapak ataupun Ibu memiliki harapan terkait penerapan SKPM dan SIKU di lingkungan PKN STAN oleh mahasiswa? Mungkin boleh dari Bapak Anu? Oke, terima kasih Mbak. Jadi harapan saya SKPM ini jangan menjadi tujuan akhir ya dari mahasiswa. Saya pengen dapat SKPM tinggi gitu, supaya Oke. poinnya tinggi gitu. Itu jangan menjadi harapannya. Dan harapannya kalian tuh mengembangkan kepribadian Anda dengan baik, soft skill Anda dengan baik, dengan cara-cara itu segala kegiatan yang positif di lingkungan kampus. Ya, menjadi panitia, menjadi apa, ikut lomba, menjadi apa ya, ketua-ketua panitia, ketua-ketua organisasi dan sebagainya. Nah, itu dengan Anda melakukan kegiatan tersebut akan mengembangkan soft skill Anda ya, seperti kepemimpinan, kerjasama, dan kan yang lain ya, seperti yang lain Betul. yang akan membuat karakter Anda bagus. Nah, SKPM ini tadi kembali lagi ya, hanya sebagai catatan aja ya, penilaian aja kepada kalian. Jangan hanya dokumentasi aja. Ya, Jadi itu record yang pribadi ya. yang penting ya. Betul. Itu tujuannya untuk mengembangkan soft skill Anda ya. Betul. Jadi SKPM ini ya anggaplah itu sebagai bonus lah gitu. Catatan aja gitu. Itu aja sih. Biar kita harapan lulus saya. nggak cuma IPK ya Pak ya. Nggak cuma IPK, tapi juga punya Soft yang skill. Soft skill baik, yang punya lainnya. yang baik. Oke, itu mungkin ya buat Sobat Blaster dan teman-teman Hmm. mahasiswa lainnya. Itu harapan dari Pak Anung. Kalau Supaya- misalnya SKPM itu cuma reward. Reward. Iya. Yang Jangan penting sampai adalah soft ya, skill. jangan sampai Iya. menghalalkan segala cara mendapatkan poin yang tinggi gitu Iya, ya. dilarang. Iya. Oke. Justru tujuan utamanya itu untuk meningkatkan soft skill kita ya, Benar. untuk Mm-mm. berlatih menjadi lebih baik lagi. Betul lagi. banget. Mungkin kalau untuk harapan dari Ibu Sarah gimana nih? Baik, kurang lebihnya hampir sama ya. Jadi intinya gini, nilai karakter ini itu merupakan suatu tadi dibuat bonus untuk teman-teman gitu ya. Yang pasti di mana jadikan pembangunan karakter ini merupakan kebutuhan rekan-rekan semuanya gitu ya. Yang dimana sebenarnya ini juga merupakan amanah dari Menteri Keuangan kita gitu ya. Dan harapan karakter seperti apa sih yang diharapkan dari PKN STAN sendiri gitu ya. Yang dimana tadi teman-teman ketika ngerasa butuh ikut kegiatan dengan hadir full mindfulness gitu ya. Dan memang merasa juga butuh kemudian mengimplementasikan karakter-karakter sesuai capaian yang diharapkan oleh organisasi dengan mindfulness, dengan hati terbuka gitu ya. Kemudian juga mampu mengevaluasi diri gitu ya. Nah, kemudian nanti ketika diimplementasikan gitu, dikuatkan karakternya dengan diulang-ulang kan. Iya kan, ya, mengimplementasikan dengan secara berulang-ulang sehingga terbentuk menjadi karakter gitu ya. Kebiasaan. Nah, baik, jadi kebiasaan. Dihabituasi namanya. Betul. Nah, Kebiasaan. nilai ini menjadi hilirnya, terakhirnya gitu ya. Oke. Nah, harapannya berapapun nilai teman-teman, yakinlah gitu dan yakinkan diri, kembangkan diri bahwa memang karakter kalian sudah sesuai dengan apa yang memang diharapkan sebagai karakter seorang ASN gitu ya. Pengelola keuangan yang diharapkan gitu. Itu bagaimana kita mengembangkan ke arah situ gitu. Jadi nilai ini ya hanya seperti tadi gitu, merupakan reward untuk teman-teman, tapi bagaimana proses kalian membangun karakter ini yang perlu kalian lakukan gitu ya. Jadi ketika ada nilai misalnya ternyata nilai kalian dapatnya A nih atau B nih, kalian mampu mempertanggungjawabkan itu. Itu Ya. yang lebih Setuju penting. Ya. Setuju Itu Jangan yang sampai lebih nanti penting. ternyata kok karakter Betul ternyata sekali. dulu waktu mencari nilai A itu dengan cara tipu-tipu gitu. Nggak sesuai gitu ya Sesuai. Mas. Nah, Mas. itu Betul. justru membangun diri sendiri ya. Iya, betul. Jadi malah nggak dapet apa-apa. Betul. Malu sendiri. Jadi ya selain malu di sini juga mungkin jadi membohongi PKN STAN juga ya. Betul. Jadi sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana kalian mampu mempertanggungjawabkan nilai kalian baik dari akademik maupun nilai karakter gitu. Oke, berarti kayak Setuju. mahasiswa di apa ya, buat kalau habis kita lulus kita punya karakter yang baik, punya soft skill yang baik gitu. Lengkap, paket lengkap Iya, loh betul. berarti mahasiswa ini berarti Sesuai nanti. yang dibutuhkan Betul. sebagai kita ASN dan pelopor keuangan ya. Iya. Betul, pengelola keuangan. Betul. Pertanyaan tadi sekaligus menutup podcast episode 5 kali ini. Sekali lagi kami berterima kasih atas kehadiran Bapak Anung dan Ibu Sarah
dalam menghadiri kegiatan kami hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa sekalian. Dan kami juga menghimbau kepada Sobat Blaster dan teman-teman mahasiswa lainnya untuk memantau info-info terupdate melalui akun Instagram @bempknstan dan nantikan konten-konten menarik dan pastinya mengedukasi dari Radio Blast di Instagram @radioblast dan podcast lainnya pada platform Spotify. Semoga podcast kali ini bermanfaat. Atas segala kekurangannya, kami mohon maaf. Saya Indah, Dan saya Gasila. undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye. Bye. Ya. Terima kasih. Terima kasih.